Dalam teori motivasi, kalau seseorang melakukan sesuatu karena reward and punishment, itu kesadaran dia masih kesadaran yang sangat rendah. Sementara kita ingin mencapai kesadaran yang tinggi, bagaimana kita bisa melepaskan dari kesadaran rendah ini? Jadi kelahiran itu berpindah dari kematian menuju ke kehidupan. Jangan mengira kita sudah hidup karena aktif. Karena ciri hidup itu bukan sekedar berkembang biak, tapi berkembang baik. Pertanyaannya, apakah hidup saya berkembang baik? 1 dan 2, ngerti ya tadi? Masih ingat tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satunya siapa? Hamba. Duanya siapa? Allah dan Rasulnya. Sudahkah hamba menyaksikan Allah dan Rasulnya? Begitu hamba menyaksikan Allah dan Rasulnya, itulah 12 Rabiul Awal, awal mengenal Rob. Lahirlah gitu. Makanya jangan jadi seksi konsumsi terus. Bagian seksi dana aja terus. Minta sumbangan. Bagus, saya tidak anti dengan itu. Tapi masa mau gitu-gitu aja? Tidak ada pertanyaan pada diri saya kapan ya mau maulidnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Musa siapa? Rasul. Siapa kaumnya? Bani Israel. Bani itu adalah orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun orang. Awas, jangan terpatri pada yang sedang terjadi di sana. Quran itu universal. Makanya Allah berjanji kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun Anda, aku akan unggulkan kamu dari segala umat. Wa anni fadaltukum alal alamin. Aku akan berikan keutamaan dari umat-umat yang lain. Siapa orang yang beri keunggulan oleh Allah? Siapapun yang mau berjalan menuju Allah, pasti unggul. Dalam tradisinya, Eyang Prabu Siliwangi disebut Maung, manusia unggul. Makanya manusia unggul, cirinya apa? Cirinya 2. 1, dia punya kujang. Kukuh karena janji. 2, mewarisi sifat ulas asih. Silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Wih, keren ajaran leluhur kita ya. Dan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, sebetulnya intisarinya itu. Sama dengan yang diajarkan oleh leluhur kita. Tidak ada yang berlawanan. Cuma kita tidak mau menghormati leluhur kita sendiri. Jadi apa yang diminta oleh Musa? Musa memohon air untuk kaumnya. Apa sih air? Selama ini kita tahu airnya ini air. Itu betul, air ini dibutuhkan secara fisik. Tetapi Quran itu bukan cerita kelahiran fisik. Quran itu berbicara kelahiran rohani. Air yang dimaksud di sini sebetulnya bukan air ini. Air yang bisa membuat kita dari mati menjadi hidup. Itu yang disebut dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Dan air kehidupan kalau dibaca dalam kitab-kitab dalam tradisi Islam, itu yang disebut dengan nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Karena apa? Semua kehidupan ini digerakkan oleh dia. Yahdillahu linurihi mayyasha. Maka beruntunglah orang yang telah ditunjuki Allah kepada cahayanya. Itu yang disebut dengan ma'ul hayat. Musa bukan meminta air fisik. Musa itu meminta air kehidupan. Untuk kelahiran yang kedua. Kelahiran ruhani. Untuk kelahiran yang mengalami pencerahan. Apa kata Tuhan? Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Luar biasa Quran. Ketemu lagi angka 12? Iya. Mana batu? Batu itu sifatnya keras. Batu ini adalah simbolisasi dari kekerasan pribadimu. Kekakuan dirimu. Itu yang disebut dengan kekerasan hati. Kekerasan jiwa. Bayangkan. Lihat saya semuanya. Begitu pengen marah, marah. Begitu kesel, melampiaskan kekesalannya. Dan kita terus memberikan nutrisi kepada diri ini. Apa yang terjadi? Makin lama, jiwamu yang lembut itu terus membatu. Maka itu harus dipukul dengan tongkat. Tongkat itu simbolisasi dari apa? Pukul dengan tongkatmu. Pukul dengan kekuasaanmu. Pukul dengan keinginan. Pukul dengan tangan. Karena yang paling berkuasa pada diri kita adalah diri kita sendiri. Siapa yang tidak tahu diri kita? Semua tahu bukan? Saya ini tidak sabaran, tahu? Saya ini gampang tersinggungan, tahu? Saya ini gampang baperan. Tahu? Pasti tahu. Dan itu kita juga tahu, itu sifat buruk saya, itu kelemahan saya. Tetapi itu tidak pernah disentuh oleh kita. Lama-kelamaan, makin membatu. Maka harus dipukul dengan tongkat. Nanti akan terpancar 12 mata air. Kembali lagi, 1 ketemu 2. Hamba ini hanya akan bisa berubah. Dengan apa? Dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Hamba ini hanya bisa dilahirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ruhani hanya bisa dilahirkan oleh yang maha ruhani. Lalu kenapa kalau ruhani yang saya nggak lahir-lahir? Seragam seminggu sudah 7. Ngaji rajinnya luar biasa. Saking rajinnya ngaji, sampai tidak ada jeda untuk mengamalkan hasil pengajian. Tidak merenungi ngaji tadi pesannya apa, prakteknya gimana. Makanya saya tidak mau ngasih pengajian di tempat ini tiap hari. Saya beri jeda seminggu. Coba renungkan. Karena ngaji itu perlu pengendapan, perlu praktek. Karena saya tidak menawarkan pahala di pengajian ini.
Saya juga tidak menakut-nakuti neraka di pengajian ini. Yang mau datang boleh, enggak juga enggak apa-apa. Itu urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Saya sudah selesai. Karena saya sudah sampai pada satu prinsip hukum alam. Bahwa di alam semesta cuma ada saya satu-satunya. Saya berbuat baik untuk saya. Saya berbuat jahat juga untuk saya. Maka saya mengambil pilihan untuk berbuat baik setiap saat. Karena saya sayang pada diri saya. Jadi orang yang suka komentari orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sebetulnya sudah jelas dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa sayang pada orang lain? Dirinya sendiri aja dia kotori. Dirinya sendiri aja dia sayang. Nih yang suka marah-marah nih, itu tanda bahwa dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Marah itu bukan sekedar memburukan fisik kita, memburukan mental kita, memburukan jiwa kita. Sampai pada titik tertentu, orang yang gampang marah akan mengalami yang namanya ketahanan tubuh fisiknya ambruk. Makanya lihat orang yang gampang marah, pasti stroke.